Di malam hari ada 2 orang jurnalis masuk ke sebuah gudang untuk melakukan investigasi. Si cowok yang merupakan seorang kameramen merasa khawatir karena mereka berdua belum mempunyai izin dari polisi untuk memasuki TKP. Tetapi karena si cewek memaksa, mereka tetap masuk. Dan ketika masuk, 2 orang ini secara tiba-tiba dibunuh oleh psikopat misterius. 3 hari sebelumnya ada sekumpulan remaja kuliahan sedang on the way untuk melakukan tamasya. Terlihat gaya dari para remaja ini sangat tengil. Yang mengendarai mobil bernama Chuck. Ketika sedang menyetir, Chuck hampir menabrak seseorang. Chuck berlanjut jalan dan orang yang hampir dia tabrak sempat menyalip. Terlihat 2 orang ini tampangnya sangat seram sampai membuat mereka semua ketakutan. Mereka lupa membawa bir sehingga berhenti di toko terdekat untuk membeli bir. Sementara yang lain menunggu, Chad dan Allison pergi ke toko untuk membeli birnya. Mereka berdua bertemu sama 2 orang yang tadi hampir ditabrak oleh Chuck. Dan salah satu dari mereka membuat Allison kaget karena dia dilihatin dengan tatapan yang cukup menyeramkan. Pickled eggs, 6-pounder. She's just human. Why don't you go over there and talk to her? Talk to her? Ternyata 2 orang ini tidak seperti yang kita kira. 2 pria ini bernama Tucker dan Dale. Mereka ke toko untuk membeli bir serta peralatan memancing. Dale sempat melihatin Allison karena dia tidak pernah melihat wanita cantik seperti Allison di halamannya. Tucker menyuruh Dale untuk menghampiri Allison. Jika Dale memang suka, perkenalkan saja dirinya. Tentu Dale tidak mau karena dia merasa malu akan penampilannya. Dale berpikir bahwa anak-anak kuliahan ini merupakan orang kota sehingga mana mungkin mau sama anak kampung. Tucker mengatakan Dale harus percaya diri. Wanita bisa mencium ketangguhan, maka dari itu yang perlu Dale lakukan hanyalah perkenalkan diri dan tunjukkan ketangguhannya. Satu lagi, Tucker berpesan untuk jangan lupa bersenyum. Dale pun mencoba untuk percaya diri kepada dirinya untuk berkenalan dengan Allison, tetapi baru sampai sana, Allison bersama teman-temannya mengira Dale ingin membuat masalah. Karena itu mereka langsung masuk ke dalam mobil dan pergi. You're right, Tuck. I'm gonna do it. All right. Just smile and laugh. Going camping? We don't want any trouble, all right? It's like a good-looking cooler. Karena itu Dale makin tidak percaya diri. Dia makin malu sehingga mulai detik ini dia tidak mau lagi mendekati seorang wanita. Menurut Tucker itulah yang menjadi masalah Dale karena tidak percaya diri. Tucker memberitahu Dale bahwa hidup itu sangat pendek, maka kejarlah hal yang kau inginkan. Tiba-tiba ada polisi mencoba untuk memberhentikan Tucker dan Dale. Lebih parahnya bir yang Tucker minum terjatuh. Dale mengambil birnya yang jatuh dan ketika sedang mengambilnya, bajunya tersangkut. Karena itu mereka berdua terlihat seperti pasangan gay. Tucker dan Dale diberhentikan oleh polisi karena polisi melihat lampu sen dari mobil mereka rusak. Singkatnya, Tucker dan Dale dibolehkan pergi karena mempunyai SIM dan tidak ada hal yang mencurigakan. He's been striking out with the ladies. I figured a little man time might do him some good. I pulled you over because you got a broken turn signal. Bye. God, you look at him. Tucker dan Dale sampai di sebuah pondok yang baru saja mereka beli. Pondok ini berdekatan dengan Danau Morris. Mereka sangat senang karena pondok ini menjadi milik mereka walaupun terlihat sedikit kacau. Menurut mereka, hanya dengan sedikit perbaikan, pondok ini bisa menjadi tempat tinggal yang lumayan mewah. Well, I guess we should fix that. Yeah, that's a good idea. Absolutely not. That's not funny. Para remaja kuliahan berkemping di sebuah hutan. Mereka berbincang tentang hal-hal konyol. Chad bercerita sebuah kisah nyata yang terjadi di hutan ini 20 tahun yang lalu. Chad bercerita sambil menghirup inhalernya karena dia mempunyai asma. Chad menyebut kejadian ini sebagai hari peringatan pembantaian. Katanya 20 tahun yang lalu ada sekelompok anak kuliahan sama seperti mereka sedang berkemping di hutan ini. Anak-anak kuliahan ini diserang oleh psikopat gila. Hanya ada 1 orang yang selamat untuk menceritakan kejadian ini. Sisanya menghilang dan tubuhnya dikubur di tanah hutan ini. Sementara yang lain pergi ke danau untuk berenang bugil, Chad mencoba untuk mendekati Allison. Terlihat karena Allison tidak menyukai Chad, dia menolak cintanya Chad. Tentu karena ditolak cintanya, Chad sakit hati.
Chad tidak mengerti kenapa cintanya dia ditolak oleh Allison. I'm glad that we have this chance to get to know each other better. That's a good thing. We're perfect for each other. Come on, Allie, come on. I think we should go check it out. No, Tuck, you know what? Sementara itu terlihat Tucker dan Del sedang memancing di danau. Mereka melihat para anak remaja kuliahan sedang berenang bugil. Dan ternyata para anak remaja ini merupakan kawan-kawannya Allison. Sementara Tucker ingin pergi menghampiri remaja ini, Del tidak mau karena dia malu akan penampilannya. Tucker dan Del melihat Allison sedang menyendiri sementara terlihat teman-teman yang lain sedang bersama. Allison terjatuh karena dia melihat Tucker dan Del sedang mengintip dirinya. Tucker dan Del mencoba untuk menyelamatkan Allison karena terlihat Allison tidak keluar dari air. She didn't come up yet. They got Allison! We got your friend! Why the hell are they running away? Hey! Ketika sedang menyelamatkan Allison, teman-temannya Allison melihat Allison dibawa dengan menggunakan kapal. Mereka mengira bahwa Tucker dan Del merupakan seorang penculik. Karena itu mereka langsung kabur dan memberitahu Chad bahwa Allison telah diculik. Tucker dan Del bingung karena kenapa para anak remaja ini malah kabur. Tucker dan Del membawa Allison ke pondok. Besoknya Del memberikan Allison makanan yaitu sebuah pancake. Allison ketakutan karena dia kira Del ingin membunuhnya. Del mengira Allison menangis karena Allison membenci pancake. Karena itu Del mengambil makanan yang berbeda. Don't cry. Please don't come here! It's the pancakes. Pancakes, Esther, she like pancakes. Chuck pergi memanggil polisi, sementara Chad bersama dengan yang lain mencari keberadaan Allison. Mereka menemukan sebuah pondok milik Tucker dan Del. Del kembali dengan membawa telur dan daging untuk Allison. Del bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Allison sedang berenang, dia terjatuh dan terbentur batu lalu pingsan. Teman-temannya malah kabur dengan alasan yang tidak jelas, maka dari itu Tucker dan Del membawanya. Di situ Allison mulai merasa tidak takut lagi karena terlihat Del orangnya lucu. Del memperkenalkan Allison seekor anjingnya bernama Jengers. Walaupun kelihatan jahat, katanya Jengers merupakan anjing yang sangat lucu. Singkatnya, Del dan Allison mulai berkenalan. Mereka makin akrab. Mereka mengisi waktu bersama dengan bermain game papan. I'm sorry about all the mess around here. You know, Tucker just bought this place and you should relax and rest, okay? What's your name? My name is Dale. I'm Allison. What kind do you have? Trivia up. Chad menyuruh salah satu temannya untuk mengetuk pintu pondok milik Tucker dan Del. Sementara itu, Tucker sedang menggergaji kayu untuk memperbaiki pondok. Tucker tanpa sengaja menggergaji sarang lebah. Karena itu dia berlari seperti orang gila sambil membawa gergaji mesin karena dikejar-kejar oleh lebah. Temannya Chad mengira Tucker merupakan seorang psikopat gila. Maka dari itu dia berlari ketakutan. Karena berlari ketakutan tanpa melihat sekitarnya, dia tanpa sengaja menabrak kayu besar yang sangat lancip. Run! Come on, Mila! Terlihat Del selalu menang dalam bermain game papan dengan Allison. Setiap pertanyaan Del selalu benar, maka dari itu Allison menganggap bahwa Del sangat pintar. 5th President of the United States. Oh, that's too easy. That's James Monroe. That sounds pretty smart to me. Del merendah diri. Del tidak menganggap dirinya orang pintar karena dia tidak pernah lulus sekolah. Menurut Allison itu tidak menentukan apakah Del pintar atau tidak karena intelektual dan pengetahuan merupakan dua hal yang berbeda. Datang Tucker dengan mukanya yang hancur karena habis disengat oleh lebah. Tucker marah karena bukannya membantu, Del malah bermain game papan dengan Allison. Del menerima kesalahannya sehingga dia meminta maaf. Tucker bercerita bahwa tadi dia melihat teman-temannya Allison. Katanya terlihat teman-temannya Allison takut sama lebah, jadi semuanya pada kabur. Padahal mereka kabur karena mengira Tucker merupakan seorang psikopat menyeramkan. Allison ingin pergi keluar untuk mencari teman-temannya. Del melarangnya karena Allison harus beristirahat. Karena itu Tucker dan Del memutuskan untuk pergi keluar mencari teman-temannya Allison. Oh my God, Tucker, what happened to your face? Yeah. No, sit around playing stupid board games. No, you need to rest. Dale, be careful, okay?
Okay, here we go. You just relax, okay? Chad bersama dengan yang lain melihat jasad temannya yang tertancap oleh kayu besar yang sangat lancip. Mereka pikir bahwa dia telah dibunuh oleh Tucker. Mereka bersembunyi karena Tucker dan Dale datang. Tucker berteriak tetapi Chad bersama dengan yang lain tidak mau keluar. Karena itu Dale menulis sebuah pesan di pohon dengan menggunakan kapak. Dia menulis pesan berisi "Kami mendapatkan temanmu". Tentu pesan tersebut bisa bermakna ambigu, seakan-akan Tucker dan Dale merupakan seorang penculik. Karena pesan tersebut, Chad mengira bahwa Allison akan dibunuh. Karena itu, Chad bersama dengan yang lain kembali ke pondok milik Tucker dan Dale. Dale sedang menggali sebuah tanah untuk membuat speed tank. Karena tidak enak Allison membantunya. Katanya Allison tumbuh besar di sebuah pertanian sehingga pekerjaan ini merupakan hal yang sudah biasa. Sementara Dale dan Allison menggali sebuah tanah, Tucker menggiling kayu dengan mesin penggiling. Chad bersama dengan yang lain mengira Allison dipaksa untuk menggali kuburannya sendiri. Chad menyuruh teman-temannya untuk menyerang Tucker dan Dale. Terlihat walaupun mereka menyerang, mereka terkena serangan mereka sendiri, atau istilahnya senjata makan tuan. Oh, good, look, your friends are here. Hey! You okay? Holy Mother of God! You never... Allison pingsan karena terbentur oleh skop milik Dale. Tucker dan Dale benar-benar panik. Tucker berpikir kenapa tiba-tiba temannya Allison meloncat ke mesin penggiling kayu. Dale juga berpikir kenapa tiba-tiba temannya Allison datang entah dari mana lalu menusuk dirinya sendiri dengan tombak kayu. Tucker berpikir ini semua merupakan bunuh diri massal. Teman-temannya Allison mengalami gangguan mental sehingga mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Ditambah, Dale juga mengira teman-temannya Allison mencoba untuk membunuh Allison. Supaya tidak ketahuan, Dale dan Tucker menyembunyikan semua barang tajam yang ada di sana. Mereka juga membersihkan semua mayat yang ada di sana. Mereka tidak mau memberitahu semua ini kepada polisi, karena tidak akan ada orang yang percaya bahwa ini adalah bunuh diri massal. Teman-temannya Chad mendengar sairan polisi, bertanda Chuck sudah kembali dengan membawa polisi. Sementara yang lain pergi menghampiri polisi, terlihat Chad tidak pergi. Chad ingin menghabisi Tucker dan Dale sendirian. Polisi tersebut merupakan polisi yang sama yang memberhentikan Tucker dan Dale waktu di jalan. Chloe? Okay. Stay calm. Those stupid fucks. Ketika Tucker dan Dale membawa mayat setengah badan, polisi datang. Tucker dan Dale menjelaskan ke polisi bahwa ini semua merupakan kesalahpahaman. Anak-anak ini mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Tentu polisi tidak percaya. Untuk membuktikannya, Tucker dan Dale menunjukkan polisi salah satu teman anak-anak ini, yaitu Allison yang sedang pingsan di pondok mereka. Setelah mengecek, polisi mulai percaya. Terlihat Allison tidak meninggal, hanya pingsan. Karena polisi menyender di pilar yang rusak, polisi terkena paku di bagian mukanya. Karena tertancap cukup dalam, polisi tersebut meninggal. How's he even walking right now, Chuck? He looks like he's gonna walk it off. Teman-temannya Allison makin yakin bahwa Tucker dan Dale merupakan psikopat menyeramkan. Mereka semua mulai ketakutan karena terlihat Tucker dan Dale telah membunuh polisi. Karena tidak ada pilihan, Chuck mengambil pistol polisi lalu mengarahkannya ke Tucker dan Dale. Fuck you, you motherfucker! Don't do it! Terlihat Chuck tidak mengerti soal pistol sehingga dia tanpa sengaja menembak dirinya sendiri. Chad langsung mengambil pistol tersebut lalu menembaki Tucker dan Dale. Tucker dan Dale mulai menyalahkan satu sama lain. Menurut Tucker, hal ini tidak akan terjadi jika Dale tidak terlalu baik sama Allison. Menurut Dale, hal ini tidak akan terjadi jika Tucker tidak mengajaknya memancing. Dale mengaku bahwa sebenarnya dia tidak suka memancing. Tentu Tucker menjadi sakit hati. Tucker kira Dale suka memancing. Ternyata selama ini tidak. What do you mean you don't like fishing? I'm sorry, Tucker. Did I hurt your feelings? Yeah, you kinda did. Chad mengancam Tucker dan Dale. Jika tidak keluar, Chad akan menembak Jengers. Karena itu mau tidak mau Tucker dan Dale harus melawan. Dale menembaki Chad dengan menggunakan tembakan paku, sementara Tucker pergi menyelamatkan Jengers.
Jesus, Dale. Take it easy. Oh. No. Tucker ketahuan dan dia sayangnya tertangkap. Walaupun Tucker sudah menjelaskan bahwa ini semua merupakan kesalahpahaman, mereka tetap tidak percaya. Chad memotong jari Tucker sebagai upaya balas dendamnya. Allison bangun, dia terkejut melihat Dale berlumuran dengan darah. Dale bercerita dengan ekspresinya yang sedih bahwa teman-temannya Allison sedang mencoba untuk membunuh Tucker serta Jengers. Dale mengira sepertinya teman-temannya Allison memutuskan untuk menjadi gila bersama-sama. Tiba-tiba ada yang melemparkan sesuatu ke pintu dan berteriak ke Dale untuk mati saja orang kampung. Allison keluar dan dia melihat beberapa temannya sudah meninggal. Allison tidak melihat orang yang tadi meneriaki Dale. Allison menemukan sebuah kain berisi sesuatu. Dan ketika dibuka ternyata itu adalah jarinya Tucker. Karena sudah muak dengan semua ini karena teman baiknya dipotong jarinya yaitu Tucker, Dale pergi untuk menyelamatkan Tucker. Allison menyuruh Dale untuk jangan pergi karena bisa memperburuk keadaan. Chad dan lainnya malah akan mengira bahwa Dale mencoba untuk membunuh Allison. Dale bertanya kenapa mereka akan berpikir seperti itu. Allison mengaku waktu dia bersama dengan teman-temannya bertemu dengan Tucker dan Dale, mereka mengira bahwa Tucker dan Dale merupakan orang jahat karena berpenampilan seperti orang kampung. Sekarang Allison salah, ternyata Dale merupakan orang yang baik dan pintar. Karena Allison pernah berpikir seperti itu tentu membuat Dale sakit hati. Dale memutuskan untuk pergi menyelamatkan sahabatnya walaupun hal ini bisa memperburuk keadaan. You thought that I looked like some kind of freak. I'm really sorry. I should have known that if a guy like me talked to a girl like you, somebody'd end up dead. Dale, stop. Wait. Oh no! Oh no, please! That's funny. Sorry about that. Singkatnya Dale berhasil menemukan Tucker. Walaupun di situ ada jebakan, untungnya Dale tidak terkena jebakan tersebut. Dale melepaskan Tucker lalu mereka kembali ke pondok. Sementara itu Chad pergi menyelamatkan Allison. Di sini Allison menjelaskan bahwa kejadian ini semuanya merupakan kesalahpahaman. Tucker dan Dale merupakan dua orang yang baik, bukan seorang psikopat yang mereka kira. Allison terlihat membela Tucker dan Dale. Teman wanitanya Allison mulai mengira bahwa ini merupakan Stockholm Syndrome, di mana seseorang jatuh cinta kepada penculiknya. Tentu Chad sangat amat marah. Chad sempat ditolak sama Allison, tetapi sekarang kenapa Allison jatuh cinta sama orang kampung yang baru saja dia kenal? Tucker bersama dengan Dale datang. Mereka melihat Allison diancam dengan menggunakan kapak. Tell me! Hey! Sit here, okay? Now it's important that we communicate our feelings. Okay. Allison menyuruh semuanya untuk tenang dan mengatasi ini semua dengan musyawarah. Singkatnya semua tenang dan mulai menceritakan kenapa bisa saling serang. Chad malah bercerita, zaman dulu orang tuanya diserang oleh orang kampung seperti Dale. Itu terjadi 20 tahun yang lalu. Chad menyebutnya sebagai hari peringatan pembantaian. Ibunya berlari dengan kencang tetapi mereka menangkapnya. Singkatnya ibunya berontak dan berhasil kabur, tetapi ayahnya tertinggal di sana dan dibakar hidup-hidup. Tubuh ayahnya sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Ketika Chad lahir, ibunya dirawat di rumah sakit jiwa. Chad mendengar cerita ini dari neneknya, karena ya ibunya sedang di rumah sakit jiwa. Sementara di luar, dua temannya Chad melihat ke dalam. Jika dalam 15 menit Chad tidak keluar, maka dua orang ini akan menerobos masuk. Pertama, Dale turut berduka atas kejadian yang menimpa kepada kedua orang tuanya Chad. Kedua, kejadian yang menimpa kepada kedua orang tuanya Chad tidak ada hubungannya dengan Dale. Jangankan membunuh manusia, untuk membunuh ikan saja Dale ketakutan. Tiba-tiba dua temannya Chad masuk. Yang cowok membawa mesin pemotong rumput. Dia mengarahkan mesin pemotong rumput ke Tucker, tetapi Tucker berhasil menghindar. Dan semuanya mulai menjadi kacau dan tidak terkendali. Pondok milik Tucker dan Dale terbakar hangus. Tetapi untungnya Tucker, Dale, dan Allison berhasil keluar.
Berarti Chad serta teman-teman lainnya terbakar hangus di sana. Masalahnya Chad belum mati. Setengah wajah dia terbakar habis sehingga terlihat seperti iblis. Tucker, Dale, dan Allison kabur menggunakan mobil. Sayangnya mereka menabrak pohon. Dari kejadian tersebut mereka mengalami pingsan. Dale terbangun dan dia melihat Tucker dalam keadaan tertusuk di bagian perut. Allison juga tidak ada karena dibawa oleh Chad. Dale pun merasa bersalah, seharusnya dia tidak berbicara dengan Allison. Katanya orang-orang seperti dia tidak pantas mendapatkan wanita seperti Allison. Menurut Tucker itu salah. Katanya selama ini Dale hanya tidak sadar kalau dia lebih baik daripada yang dia pikir. Mulai dari kuat, baik, pintar, lucu, dan lain sebagainya. Tucker menyuruh Dale untuk mengejar Allison. Kejarlah apa yang kau inginkan selama ini. Karena katanya Tucker tidak apa-apa, hanya tusukan biasa. Dale pun pergi mengejar Allison. Dale diberi petunjuk oleh Jengers keberadaan Allison. Really sees you for who you are. You're smart. And you're strong. Thank you, Tucker. You gotta go after what you want. Go after Dale. Singkatnya Dale sampai di lokasi keberadaan Allison, yaitu di sebuah gudang kayu kosong. Di sana Allison diikat sementara Chad mencoba untuk memaksa Allison untuk mencintainya. Tentu Allison tidak mau karena siapa yang mau sama manusia muka setengah ditambah dengan sikapnya yang kurang baik. Dale masuk dan disitulah dia bersama dengan Chad bertarung. Singkatnya Dale berhasil melepaskan Allison dari ikatan dan mereka berdua bersembunyi di atas. No. Oh my god. Look. What? Allison mendapat koran lama di mana ternyata pelaku dari hari peringatan pembantaian yang terjadi 20 tahun yang lalu sudah ditangkap. Satu-satunya korban yang selamat membongkar identitas pelaku dan ternyata korban yang selamat tersebut sekarang dirawat di rumah sakit jiwa karena disiksa dan diperkosa oleh pelaku. Hal ini nyambung dengan cerita Chad. Katanya ibunya Chad sekarang berada di rumah sakit jiwa. Berarti selama ini Chad merupakan anak dari pelaku hari peringatan pembantaian yang terjadi 20 tahun yang lalu. Pernyataan ini makin kuat karena seperti yang kita tahu, tubuh dari ayahnya Chad tidak pernah ketemu. Karena tidak bisa menerima fakta tersebut, Chad mengamuk. Untungnya Dale berhasil menghadapi Chad. Chad terjatuh dari atas lalu meninggal dunia. They lied to me. Everything is a lie. We're not. The chaos and Malamnya polisi datang dan mereka mengkonfirmasi bahwa semua yang meninggal merupakan anak-anak remaja yang mentalnya tidak stabil mencoba untuk melakukan bunuh diri massal. Dan terlihat jurnalis di sana sama seperti yang di awal. Jurnalis yang masuk ke TKP tanpa izin polisi. Bertanda Chad masih hidup. Tucker masuk ke rumah sakit. Semenjak itu Dale sering menjenguknya. Dan sekarang terlihat Allison sudah menjadi pasangannya Dale. Yang awalnya Dale merupakan orang aneh bagi Allison, sekarang merupakan pasangannya. Just be yourself, okay? Yeah. I got you a little something. Dale. Okay, thank you. You're welcome. It's perfect. I want to let you know that BJ! Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Komen di bawah jika kalian suka dengan cara gue bercerita. Sekali lagi terima kasih guys dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.